Sempat tes di beberapa perusahaan. Entrepreneur kali ya. Oh, seru juga nih teknik sipil ngeliat bangun rig segala macam. Mungkin sekarang nanti begadangnya urusan kerjaan. Kakak saya juga soalnya akuntan. Pertama dia di KAP, sekarang udah pindah ke perusahaan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Independent Training. Dan ini adalah playlist yang gue seneng isinya, karena playlist ini adalah playlist yang memang isinya ngobrol. Nah, tapi moga-moga ngobrolnya tetap bermanfaat, tetap memberikan semangat terutamanya. Nah, kita break dulu dari topik-topik riset, jurnal, dan hal-hal lainnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang salah satu mahasiswa, tepatnya mahasiswi, baru selesai yudisium dan dengar-dengar sudah keterima kerja. Nah, keterima kerjanya di mana? Nanti kita tanyain juga. Kok bisa udah keterima kerja padahal sih belum wisuda, setahu saya baru selesai yudisium ya. Nanti kita tanya. Nah, teman-teman pengen tahu terus kelanjutannya, stay terus di channel Independent. Oke guys, jadi selamat datang kembali di channel Independent Training, dan kali ini adalah playlistnya Academic Talk. So it's okay ya, kita nggak di car, tapi yang penting kita dapat ilmunya, kita dapat spiritnya, kita dapat motivasinya. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa, tepatnya mahasiswi guys, dan nanti kita tanya kuliahnya di mana. Mau ngasih tahu nggak ya? Tapi minimal nanti kita tanya lah. Terus dengar juga dia udah dapat kerja guys. Nanti kita tanya kerjanya di mana. Kok bisa udah dapat kerja ya? Nah itu moga-moga bisa jadi motivasi buat kamu untuk terus jangan putus asa lah ya. Karena jurusan akuntansi ya memang challenge-nya ada ya Nandia. Oke, Nandia boleh nggak kasih perkenalan dong? Nandia sibuknya apa aja? Halo, nama saya Nandia. Jadi sekarang saya udah selesai sidang. Terus sekarang sebenarnya Pak, mau ralat dikit nih Pak, saya masih cari-cari kerja nih Pak. Oh, saya cari kerja, oke. Kebetulan kemarin udah sempat tes di beberapa perusahaan, udah interview juga, tapi kebetulan belum dapat. Jadi sekarang sibuknya masih ngebantuin usaha orang tua. Oke, usaha orang tua guys, entrepreneur kali ya. Nanti Nandia nama lengkapnya? Anandia Wulandari. Anandia Wulandari, panggilan Nandia aja ya? Oke, Nandia. Nandia, jurusannya apa nih kalau boleh tahu kuliah? Akuntansi, penjurusannya Akmen. Akuntansi Akmen. Nah, bicara pengambilan jurusan, kadang kita tuh gini Nandia, kadang suka ada beberapa anak-anak yang ini bokap gue nih yang nyuruh akuntansi, nyokap gue. Kalau Nandia gimana? Sebenarnya orang tua saya bebas memilih apa aja, cuman tadinya tuh papa saya kan teknik sipil Pak. Tadinya terus saya pernah diajak ke lapangan. Saya kayak yang seru juga nih teknik sipil ngeliat bangun rig segala macam. Terus tapi kan saya bilang, "Pah, boleh nggak teknik sipil?" Kata bapak saya, "Janganlah, kamu cewek," gitu. Terus habis itu akhirnya mikir hukum kayaknya kurang suka. Komunikasi juga kayak kurang suka. Akhirnya ngambilnya audit lah. Kakak saya juga soalnya akuntan. Terus saya ngeliat kerjanya dia, kayaknya bisa nih buat saya. Gitu. Akhirnya saya ngambil akuntansi. Jadi sebetulnya latar belakangnya karena di keluarga ada kakak yang accounting ya. Terus kemudian untuk figur kakak nih, misalkan ngomongin kakak di accounting, emang nggak ngeliat kakaknya kadang pulang, aduh udah capek banget. Sorry, kakak di perusahaan atau di KAP? Pertama dia di KAP, sekarang udah pindah ke perusahaan. Jadi pas kakak pulang ngomongin kepusingan di kantor nggak ada masalah lah ya? Enggak sih, karena sebenarnya saya juga kalau sehari-hari begadang juga. Begadang, cuma mungkin sekarang nanti begadangnya urusan kerjaan. Agak pusing ya Pak, beda ya Pak. Sotoy. Beda nggak ya? Ya pasti nanti kita tanya lagi Nanda habis dapat kerja kita lihat begadangnya kayak dulu nggak begadangnya. Jadi nggak ada yang maksain ya masuk akuntansi ya. Kalau misalkan udah self motivatednya memang udah dari sendiri 3,5 tahun, 4 tahun. Apanya? S1-nya? 3,5 tahun. 3,5 tahun cukup lama ya. Artinya cukup lama tuh prosesnya. Memang sih 3,5 tahun rata-rata. Tapi prosesnya kan cukup menyita waktu. Sempat kerasa bosen nggak sih? Bosen pasti lah ya. Pasti ngerasa kayak, aduh kok susah banget. Tapi pasti di mana sih belajar yang nggak susah, yang nggak bosen. Jadi ya
dijalanin aja, tuh juga ada teman-teman bareng-bareng belajarnya, jadi nggak terasa susah itu. Jadi guys, teman-teman yang kuliahnya memang mungkin challenge-nya cukup ini, jangan lupa membuat grup pertemanan kali ya. Jadi bisa jalan bareng, ngerjain tugas bareng. Sempet kepikir gue salah ambil jurusan nggak? Sempet, Pak. Gimana sih ya, nggak sempet kayak salah di mana-mana, tapi kakak saya juga saya nanya gitu kan, Kak salah nggak sih? Salah deh, tapi mau gimana lagi? Guys, jadi buat teman-teman yang sempat ngerasa ngambil salah jurusan, nggak apa-apa, jalanin aja. Jalanin aja. Guys, itu jalanin aja, karena gimana pun sudah dimulai kemarin ya, dan tanggung juga nggak? Tanggung juga. Jadi buat teman-teman yang memang sempat ngerasa salah ambil jurusan, ya mungkin pesan dari Nandia adalah tetap lanjutin aja Nandia. Lanjutin aja. Jadi Nandia optimis selesai. Boleh tahu nggak kuliah di mana kemarin, atau di daerah mana? Karawaci. Ayo. Guys, tebak sendiri ada berapa kampus di Karawaci? Wah, gede banget sih, Pak. Banyak banget ya. Nah, tebak di kampus di Karawaci guys. Itu tempat kuliahnya Nandia, dan Nandia sudah sidang? Sudah. Yudisium belum ya? Belum. Masih nunggu yudisium. Nandia sudah sidang, dan kemarin kita tanya gimana proses sidangnya. Wow. Proses sidangnya sebenarnya ada beberapa kan Pak pasti yang mengujinya. Terus ya yang menguji yang lain lah, tapi ada satu menguji ini agak-agak unik gitu, Pak. Gue suka pemilihan katanya ya, bukan nyeremin tapi unik. Unik gitu. Jadi apa yang saya sampaikan sama apa yang dia tangkap tuh agak beda. Jadi pertanyaannya dia tuh saya kayak yang, kok nanyanya ke arah sini gitu, tapi ya udah dijawab aja. Jadi dimungkinkan teman-teman pada saat sidang ada beda persepsi ya, antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang ditangkap oleh dosen pembimbing. Kemudian tapi effortnya Nandia adalah dijawab aja lah ya. Dijawab aja sebisa mungkin ya, dijawab daripada diem kan juga. Terus kalau misalnya mau ngasih pembelaan kan juga nggak semudah itu diterimanya kan Pak. Jadi kayaknya saya waktu itu milih buat yang kayak udah jawab aja apa yang kira-kira ditangkap sama dosennya gitu. Jadi dijawab aja sebisa mungkin, tapi mungkin kalau agak ngawur juga jangan dijawab ya, atau gimana? Karena yang saya ketahui dari teman-teman sebelumnya yang pernah diuji juga, dosennya tuh agak kekeh gitu loh Pak. Agak kekeh. Jadi tipenya yang nggak bisa gitu. Nah itu jadi teman-teman ada baiknya juga mengetahui karakter dosen pembimbing dari teman-teman yang udah sidang sebelumnya ya. Iya. Jadi itu proses sidangnya agak wow, tapi sudah selesai ya. Nilai udah keluar ya? Nilai sudah. Nilai kalau moga bagus nilainya. Alhamdulillah. Kalau bagus, soalnya pasti agak senyum sumringah, tapi kalau agak ini pasti mungkin nilainya nggak ini. Nah sidang udah selesai. Nah nextnya adalah biasanya adalah pasti teman-teman mau pada cari kerja. Cita-cita gimana nih? Cita-cita pekerjaan? Sebenarnya karena saya Akmen, tadi saya mau di tipe-tipe yang Unilever gitu-gitu. Tapi kayaknya untuk sekarang ini karena masih pandemi juga, jadi kan banyak lowongan yang nggak terlalu ngebuka kan Pak. Jadi saya lebih ke semuanya waktu itu saya coba akhirnya. Terus dapat beberapa KAP. Waktu itu udah sempat tes, sempat interview juga, tapi kebetulan belum dapat. Jadi sebetulnya goalnya Nandia itu di corporate ya sebetulnya untuk accountingnya. Di corporate, tapi mungkin karena ya masa pandemi juga teman-teman, jadi mungkin sebagian WFH, jadi mungkin tidak terlalu optimal untuk perekrutan, dan kemudian Nandia coba untuk semua opportunity ya, termasuk di KAP. Kemarin sempat interview. Udah. Nah kita mau cari tahu pertanyaan interview apa ini buat teman-teman yang lagi nanti mau interview ya. Kemarin di KAP Big Four non Big Four? Big Four. Kasih bocoran dong ke teman-teman, pertanyaan interview apa sih kira-kira? Ini boleh nih, mungkin ada yang senasib sama saya, tipe-tipe sama kayak saya. Jadi saya itu sebenarnya waktu kuliah nggak terlalu aktif dalam berorganisasi. Jadi waktu itu yang ditanyain sebenarnya disayangkan juga sih, ayo teman-teman harus banget organisasi. Ampun itu harus. Terus jadi waktu itu saya ditanyain kenapa nggak ikut organisasi. Saya kasih tahu lah gini. Saya juga nyesel sih, saya bilang gitu kan. Terus habis itu, tapi untungnya waktu pernah ikut sekali 2 kali lah, tapi kan nggak sebanyak itu. Terus akhirnya ditanyain tuh lebih ke tentang pelajaran, misalnya kalau misalnya ada yang deadline-nya. Jadi kompetensi keilmuan juga ditanya juga ya? Iya. Guys, jangan lupa pertama masalah organisasi, kedua juga siapin akuntansi keuangan atau akuntansi apa yang ditanya.
Sebenarnya pertanyaannya tuh bukan yang mengarah ke pelajaran gitu Pak, tapi kayak gimana caranya nge-handle pelajaran itu biar semuanya berjalannya dengan lancar gitu. Oh jadi lebih kepada time managementnya. Time management, time management ya. Untung nggak tiba-tiba ditembak bikin jurnal gitu ya. Enggak. Itu shock banget sih. Soalnya kan udah lulus tes pertamanya, jadi nggak terlalu ditanyain itunya lagi. Tes pertama apa? Tes pertama standar sih Pak, kayak yang psikolog, psikologi gitu-gitu. Kayak psikotes ya berarti? Psikotes. Yang ini ya? Yang gambar. Itu standar guys. Itu. Terus kemudian tahap keduanya? Tahap keduanya langsung interview. Nah yang berikutnya pengumuman atau? Harusnya ada interview sekali lagi sama user, cuman saya kayak nggak dapet di situnya. Oke guys. Jadi kita doakan Nandia semoga-moga ada kesempatan lain di tempat yang jauh lebih keren lagi lah ya. Jadi kita percaya bahwa memang ya kita juga tidak bisa, kadang kita punya keinginan tapi somehow mungkin Tuhan punya kehendak lain, dan semoga Nandia diberikan tempat yang jauh lebih keren lagi lah. Siapa tahu malah nanti masuk corporate sesuai dengan goalnya Nandia ya. Karena mungkin udah ngeliat kakaknya juga di KAP dan di corporate kayaknya butuh stamina-nya beda deh gitu, dan Nandia kan mungkin takutnya shock nanti masuk di KAP. Nah setelah dari sini yang belum berkelanjutan ini sudah apply lagi? Sudah. Tapi belum itu. Di corporate atau KAP lagi? Corporate lebih banyak. Corporate, banyak. KAP kayak seasonnya udah lewat gitu deh Pak. Jadi enggak. KAP sisinya sudah lewat, dan memang sekarang mungkin lagi masa-masanya audit lagi pada sibuk juga kali ya. Betul. Mungkin nanti setelah Mei Juni lah, setelah RUPS mungkin KAP agak cooling down, mungkin dia baru rekrut lagi. Jadi teman-teman bukan hati-hati, artinya butuh timing juga untuk apply ke KAP, karena KAP itu rata-rata Big Four itu udah masuk ke perusahaan sekitar Oktober November, karena udah mau akhir tahun, dan mereka rilis laporan keuangan itu sekitar Maret April, karena pelaporan badan pajak April. Jadi kalau mau setelah itu mungkin mereka akan menerima, atau kalau mau sebelumnya untuk turun ke lapangan, mungkin mereka butuh. Kemarin apply-nya buat posisi apa di KAP? Audit sih Pak. Audit. Oke ya. Jadi moga-moga Nandia dapat yang terbaik lagi nanti ke depan jodoh pekerjaannya. Nandia. Masalah pekerjaan selesai. Ada beberapa mahasiswa kadang, Pak, gue kayaknya belum dapat kerja, gue mau sekolah aja deh. Nandia ada planning nggak sih ke depan untuk? Sebenarnya kalau buat sekolah ada banget. Tapi saya tuh pengen banget sekolahnya di luar. Karena sekolah di luar. Dulu juga kakak saya S2-nya di luar. Terus dia kayak jalan-jalan. Seru kan. Jadi kalau liburan dia jalan-jalan. Jadi kayak wah, pengen nih biar balance Pak, harus balance dong, anak akuntansi dong. Betul. Harus balance. Kuliahnya udah susah, mainnya juga harus kenceng guys. Gitu loh. Mainnya harus kenceng. Terus habis itu, tapi karena pandemi ini, jadi saya mikir kayaknya ngambil sertifikasi banyak deh gitu, misalnya kayak CFA, SIMA gitu-gitu. CFA guys, nggak mau ngambil langsung CFA. Gue aja belum ngambil CFA guys. Agak sotoy sih Pak sebenarnya, cuma coba aja. Nggak apa-apa, karena mumpung kamu masih muda banget, kalau kita udah banyak kerjaan gini karena CFA memang agak berat sih. Kamu harus fokus sih gitu. Jadi ya gue sih support aja kalau misalkan Nandia mau ambil CFA, karena itu once itu punya certified CFA, saya pikir udah ada deh. Tinggal interview bilang digitnya dari kita gitu kan. Amin. CFA sama teman-teman kalau mau ngambil aktuaria ya, aktuaria juga demand-nya masih cukup tinggi di market, karena aktuaris kita masih agak banyak, tapi sekarang kayak pensiun itu harus ada pencadangan dari aktuaris segala macam. Oke guys, udah gue janji nggak mau ngomongin masalah pelajaran guys, udah itu PSK 24 udah keluar. Oke guys, kita skip. Nah itu jadi boleh tahu nggak kemarin kakak ngambilnya kuliah di Asia atau di Eropa? Atau di S2-nya di Eropa. Eropa guys, jadi produk Eropa. Nanti ceritanya juga pengen ke Eropa atau ke Eropa? Ada negara tertentu? London sih Pak. London, oke guys, London. London, accounting lagi, mau coba manajemen keuangan atau apa? Finance sih. Finance, jadi ya moga-moga minimal Nandia kembali lagi sudah mempersiapkan PET ya Nandia ya. Artinya
Mungkin tapi ini karena masa pandemi, imigrasi juga agak-agak rumit. Jadi S1 akuntansi, moga-moga nanti Nandia mempersiapkan PET untuk S2 finance ya, moga-moga bisa di London. Saya pikir kalau di London ya banyak pengalaman juga, mungkin apa ya, saya juga nggak mau bilang mudah ya, tapi udahlah guys ya, nanti kita tanya setelah Nandia pulang dari London. Amin. Gimana bedanya kuliah di dalam dan di luar ya. Wow, amin. Ditunggu ya. Karena ada stigma, kadang ada yang bilang kuliah di luar lebih mudah gitu, tapi ya kan kita juga nggak tahu ya challenge-nya seperti apa. Artinya yang bilang mudah juga mungkin ada sisi kesulitan yang lainnya juga gitu. Tapi nanti kita tanya Nandia lah setelah, moga-moga Nandia bisa masuk di salah satu university di London. Oke. Kira-kira untuk naruh petnya nih Nandia, kalau Nandia bikin kayak kayak timeline gitu, kalau nanti tiba-tiba udah keterima kerja, mau gimana sekolahnya? Apa mau nanti dulu atau gimana? Sebenarnya ini orang tua saya mikir ngelihat pet, kan saya selalu diskusi ya Pak, Jadi dari kakak saya kemarin, dia itu 2 tahun di kafe baru dia kerja kan. Baru dia S2. Kayaknya orang tua saya mikirnya sekarang kerja setahun buat pengalaman. Kerja setahun. Tapi habis itu langsung itu katanya biar nggak keanakan kerja Pak. Oke. Jadi saya setuju. Jadi petnya Nandia sekarang setelah lulus S1, manusia harus berencana lah ya. Kita harus punya plan lah. Setelah lulus S1, Nandia kerja setahun, kemudian mungkin Nandia kalau diberikan izin oleh Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan studi S2. Jadi Nandia akan break sekolah itu 1 tahun untuk bekerja. Minimal Nandia punya perspektif lah. Artinya kalau bekerja tuh gini rasanya, kuliah gini rasanya. Nanti kita tanya lagi, enak mana kuliah atau kerja? Nah di dalam kalau misalkan nih 1 tahun ini ya, karena kan gini, khawatirnya gini, justru saya khawatirnya gini, gue udah ngerasain enaknya kerja nih, artinya karena kan kerja itu kepusingannya beda ya sama kuliah ya. Dapat duit lagi Pak. Dapat duit lagi. Sempat kepikiran nggak sih, gue kayaknya bakal takut nih, artinya nanti kalau gue udah ngerasain dapat duit, gue malas kuliah, sempat kepikir gitu nih, atau tetap pada goal? Karena saya tuh sebenarnya anaknya yang dijalanin aja gitu kan Pak. Dijalanin. Terus habis itu kalau misalnya saya mikir, misalnya saya S2 nih di luar, kan saya udah jalan-jalan ya. Jadi saya anaknya nothing tulus Pak. Guys, gue udah nangkep nih, anak jalan-jalan dah, selesai dah. Sekolah juga Pak, jangan lupa. Sekolah juga. Pulang bawa ijazah S2. Sama guys, jadi buat saya juga saya juga sebetulnya pingin banget kuliah di luar sebetulnya, karena memang kita udah pusing sekolah, udah pusing ini, kalau bisa kita dapat rewardnya adalah kita bisa jalan-jalan di negara orang gitu. Oke. Jadi itu adalah planning pet karirnya Nandia lah kurang lebih ya. Studi S1 sudah, berencanakan kerja setahun, kemudian dilanjutkan dengan studi S2, moga-moga bisa di luar. Ada pertimbangan nggak sih kenapa ngambil finance? Atau ada masukan dari kakak mungkin? Mungkin biar saya lebih advance saja gitu kali Pak. Karena kan S2 sama S1 kan pasti agak lebih berbeda, lebih mendalami. Jadi kayaknya akan ngambil yang nggak lintas jurusan. Oke, jadi Nandia mempertimbangkan untuk tidak lintas jurusan ya, nggak tiba-tiba S2-nya psikologi atau apa. Oke, jadi ya itu mungkin buat pertimbangan teman-teman juga, mungkin kalau mau ngambil S2 ya mungkin masih dalam satu rumpun lah ya gitu ya. Tapi ini mungkin beda-beda. Untuk Nandia mungkin lebih prefer untuk ambil finance. Guys. Teman-teman. Nah, dari persiapan studi ini, kira-kira Nandia udah, kan ini studinya di luar ya, artinya kalau studi di dalam mungkin kita bisa tinggal lihat website. Kemudian kalau Nandia udah mulai prepare ke arah sana? Mungkin prepare-nya lebih ke yang bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris. Yang untuk tesnya di list kampusnya mau yang di mana aja, terus yang requirements-nya apa aja itu yang disiapin. Jadi sudah mulai disiapin ya? Iya. Oke guys, jadi jangan lupa untuk yang teman-teman yang kuliah di luar, persiapannya harus jauh lebih awal, karena memang administratif papernya saya pikir cukup banyak dan harus butuh persiapan. Jadi mungkin bisa di list dulu kampus mana dan persyaratannya. Oke guys, jadi itu planningnya Nandia untuk kedepannya. Nandia bicara setelah kuliah ya, in the next 5 years gitu, kira-kira kamu pingin karir Indian seperti apa? CFO, CEO,
atau mungkin owning KAP sendiri atau gimana? CFO. Oke guys, kita lock ya jawabannya CFO. Jadi moga-moga itu yang bisa Nandia achieve di kemudian hari. Saya pikir sih moga-moga ya. I mean, like saya tahu akuntansi, karir setahun S2, kemudian CFA, why not kita tidak bisa mengakhiri dengan CFO. Oke guys, jadi itu kurang lebih. Nah, kita butuh motivasi dong, Nandia. Teman-teman ini lagi banyak yang menyusun tugas akhir. Nandia kemarin udah melewati proses itu, ada challenge-nya. Kira-kira Nandia punya tips nggak sih buat teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir? Tipsnya adalah sebenarnya ini bukan buat yang skripsi doang sih Pak, tapi yang buat nyari kerja juga bisa nih. Jadi sekarang tuh menurut saya semua orang punya pace-nya masing-masing. Jangan ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain karena pasti kan beda-beda nih. Tapi kalau misalnya dibandinginnya untuk hal yang baik, tapi kalau misalnya buat yang menjatuhkan kayak jadi minder gitu, jangan. Itu sih Pak menurut saya yang paling buat sekarang. Jadi ini juga saya sempat nggak kepikir ya, malah seorang Nandia kepikiran pace antara atau ritme kali ya. Jadi ritme antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda teman-teman. Kita mungkin tidak bisa langsung membandingkan, dan pas membandingkan kita malah down. Jadi bukannya memotivasi malah down. Jadi itu mungkin tips dari Nandia, kalaupun memang kita punya comparing ke orang lain, jadikanlah itu motivasi, jangan jadi bikin kita down ya. Oke guys, jadi itu ya dalam pekerjaan, dalam tugas akhir. Kalau untuk Nandia sendiri, Nandia menilai dirinya pace-nya Nandia seperti apa? Apakah konstan, up and down, naik turun tuh? Sebenarnya saya itu yang naik turun sih Pak mungkin. Jadi kadang kalau misalnya ngelihat orang lain tuh kayak harus dikerjain. Tapi ya kalau misalnya dengan ngeliat orang lain saya jadi stres ya mungkin saya kayak enggak harus bisa ngatur diri sendiri nih, time managementnya harus diatur dengan baik. Nah jadi Nandia mungkin memang menyadari bahwa Nandia ya kan, karena kita juga ngeliat kadang ada mahasiswa yang tekun banget gitu ya, gitu ya. Kadang kayak aduh kok dia selesai gitu kan. Dan kita tapi Nandia bisa mengolah itu dan kembali menyesuaikan dengan kemampuan diri ya Nandia. Yang penting kita jangan minderan Nandia. Jangan. Jangan. Guys, jadi kita udah dapet tips dari Nandia tadi masalah pertanyaan interview, kemudian juga Nandia udah sharing sedikit tentang rencana path karir dan pendidikannya, serta in the end moga-moga goalnya Nandia di corporate bisa tercapai as CFO. Dan tadi terakhir kita tutup dengan tips dari Nandia ataupun gimana ya caranya supaya kita bisa tidak down, bisa tetap konsisten lah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, baik itu tugas akhir, pekerjaan, dan hal lain sebagainya. Guys, ada closing word nggak buat teman-teman Independent Training? Buat yang mau kerja kali ya Pak, buat yang mau kerja atau mau lulus sidang, sebenarnya semuanya dijalanin aja, karena pasti emang kalau misalnya belum pernah semuanya serem, nggak ada yang nggak serem. Terus habis itu sih Pak, balik lagi yang paling enak buat saya itu yang semua orang tuh punya pace-nya masing-masing. Mungkin ada yang udah kerja tapi ngerasa tiba-tiba kerjaannya nggak cocok. Terus sedangkan yang kita yang belum kerja ngeliatannya kayak yang kok keluar sih gitu. Kan udah dapet kerja di kala kayak gini gitu. Itu nggak apa banget, wajar banget, tapi semua orang beda-beda, jadi jangan pernah disamain. Guys, that is closing word dari Nandia. Please, kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita cuma bisa ngelihat luarnya aja, tapi ternyata apa yang harus kembali lagi kepada dirinya masing-masing gitu ya, kurang lebih seperti itu. Guys, so wrap up for today, ngobrol santai kita bareng Nandia. Kita saya sih wishing semoga Nandia sukses selalu dalam karirnya, pendidikan, cita-cita, sama yang terakhir moga-moga in the end goal karirnya bisa tercapai. Guys, wrap up for today, Independent Training. Stay terus di channel Independent Training. Bye.